Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi ta'ala bizikrihi tatma'inul qulub wa tantaliqu bil usubat talinu bihis su'ub wa Allahul azizul jabbar wal azimul ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar tabsiratan li'ulil qulubi wal absar. Summa salatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asr wa tilyakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ali athar wa asabil ahyar amma ba'du. Yang saya hormati Sivitas Akademika UIN Seisu ya. Yang saya hormati pula Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta tak lupa teman-teman forum alumni Seisu going to Sunan Kalijaga Muda. Juga tak lupa teman-teman yang lainnya ya yang bergabung dalam acara pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa bermujalah bil wujuh di acara publikasi jurnal ini ya, atau webinar pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita kunjungkan kepada Nabi Agung, Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan dan menggelar permadani-permadani perdamaian. Semoga kita semua ini diakui sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatul utsmah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja. Saya Ahmad Rizky Medina, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan memandu jalannya acara pada acara kali ini. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu ada acara sambutan-sambutan, dan yang ketiga yaitu acara inti. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Hadinah Walil Mulimatin Sholihah. Al-Fatihah. Ya, semoga dengan dibacanya Al-Fatihah, semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pada malam hari ini akan dibawakan oleh koordinator Forum Alumni Seisu Going to Kalijaga Muda. Kepada koordinator Mas Ismail, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Buat SHI MSY selaku pembicara pada sesi webinar kali ini. Yang saya hormati teman-teman peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ikut serta dalam acara pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat bermuwajahah bil wujuh di dalam rangkaian acara kegiatan yang alhamdulillah sudah berjalan yang minggu ketiga ini ya, dalam rangkaian acara FASKM. Namun alhamdulillah pada kesempatan kali ini tiap hari kita mengalami peningkatan ya dalam peserta dan sebagainya. Jadi kepada teman-teman semua berarti alhamdulillah kita sudah istilahnya
terjangkau, dijangkau oleh masyarakat luas lah seperti itu. Tadi dari Mbak Desi itu ada peserta yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 di Cina ya, dan alhamdulillah dengan adanya webinar ini ya setidaknya dari diri kita ya Forum Alumni Saizu Kalijaga Muda bisa kedepannya lebih baik lagi, dan kami harapkan nanti ada event-event yang kemudian bisa mencakup lebih luas lagi. Langsung saja saya selaku koordinator mewakili teman-teman dari FASKM mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Fuad yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan akademis, kesibukan keluarga, kesibukan yang lain-lain. Dan kami hanya merasa di sini hanya baru bisa berterima kasih kepada Pak Fuad ya, untuk sampai saat ini masih membimbing kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Silakan dinikmati acara sesi pada kali ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak, dan depannya kita harapan kita nantinya teman-teman sekalian sesuai dengan kegiatan pada malam hari ini, yaitu pelatihan jurnal ya, kiat-kiat menulis jurnal yang baik. Semoga kedepannya ya kita semua bisa menulis jurnal sampai di sampai sesempurna mungkin. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Fuad, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Dan mohon maaf juga masih banyak kekurangan dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin singkat saja seperti itu yang hanya bisa saya sampaikan. Silakan untuk teman-teman bisa menikmati acara yang berlangsung pada kali ini. Kalau lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingat acara yang selanjutnya yaitu acara ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Fuad Zain, SHI MSc. Pada kesempatan hari ini acara akan dipandu oleh Mbak Desi Maulana Rizky, SPD. Dia merupakan mahasiswa magister pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Mbak Desi kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Rezi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Acara selanjutnya yaitu kepada Bapak Muhammad Fuad Zain, SHI MSc. Beliau adalah pemateri kita pada malam hari ini. Beliau itu adalah Direktur Jurnal Al-Manahij dan salah satu dosen di UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, beliau ini dosen yang sangat patut kita contoh, kita jadikan panutan, karena beliau itu adalah ahli dalam kepenulisan jurnal. Nah, selain itu beliau juga pengelola jurnal Al-Manahij Sinta II. Beliau juga punya jurnal yang bereputasi internasional. Selain itu juga tulisan beliau juga pernah tembus di Scopus. Nah, maka dari itu kami sangat senang sekali pada malam hari ini kami akan belajar kepada beliau yang Masya Allah ilmunya, semoga ilmu yang akan beliau berikan kepada kita semua menjadi manfaat dan berkah di dunia dan di akhirat. Oke. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Ya, ini jelas. Oke, Ya. saya berikan waktu kepada beliau. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Desi ya, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, prodi PBA, alumni PBA UIN Saizu. Bapak. Ya, mungkin semuanya udah pada kenal saya, terutama Fakultas Syariah ya. Kalau fakultas yang lain mungkin pernah saya ajar di tarbiyah dulu, terutama di PAI dan FEBI. Tapi kalau PBA saya belum pernah ngajar. Saya akan nge-share slide di WA group mungkin, sekaligus nanti saya share di saya kirim ke Okti. Jadi sudah saya share ke grup, Pak. Ya. Ini ada sedikit ya, saya tadi dari bengkel servis AC, tapi tergesa-gesa ini. Saya ngejar waktu sekitar 10 menit tadi, saya WA. Ya sekitar 10 menit lah dari terminal. Ternyata sampai sini jam 8 kurang dikit. Ya, judulnya adalah Kiat Tembus Sinta 2 dan Jurnal Internasional. Ya, syukur bisa tembus Scopus. Mengapa saya buat judul Sinta 2? Karena Sinta 2 itu lebih sulit daripada Scopus. Tanya Rezi itu yang berhasil tembus Sinta 2 Al-Manahid, ya berkat kegigihannya ya. Jadi bukan karena saya. Ya buat selamat buat Rezi yang udah tembus Sinta 2. Meskipun di kampusnya sendiri. Yang kedua, jurnal internasional. Jurnal internasional itu kan paling banyak. Jadi saya yakin Anda lebih mudah untuk tembus jurnal internasional daripada jurnal Sinta 2. Nah, jurnal internasional itu ada yang bersinta dan ada yang non-sinta. Maka dari sini pentingnya bagi adik-adik memahami indeksasi sebuah jurnal. Kalau Sinta itu bukan indeks ya. Sinta itu tidak diakui di luar negeri. Sinta itu hanya diakui di Indonesia. Tapi ini menjadi instrumen baik bagi mahasiswa dan dosen dan peneliti bahwa diwajibkan untuk menulis jurnal bersinta. Alasannya tidak lain supaya terekam pada metadata. Nah, itu Sinta, itu Sinta. Yang kedua adalah jurnal internasional. Nah, jurnal internasional itu adalah jurnal yang berbahasa PBB. Arab, Inggris, Cina, Perancis, Jerman, dan lain sebagainya. Kemudian kategori Ristek Dikti tidak hanya itu saja, tetapi diwakili oleh minimal dari 3 negara. 3 negara. Baik editorial maupun penulisnya. Nah gitu. Dan kebetulan saya itu pengelola Al-Manahid, pasca Pak Bani melimpahkan kepada saya. Jadi saya editor in chief-nya Al-Manahid. Yang saat ini Sinta 2. Mau saya running ke Scopus. Doanya saja supaya tembus. Supaya IAIN ini ada UIN Saizu, ada jurnal yang terindeks Scopus. Yang kedua, saya juga mengelola Yin Yang. Dari mulai belum Sinta dan sekarang Sinta 4. Katanya isu terakhir lolos ke Sinta 3. Yang terakhir adalah jurnal komunitas. Dan ini bukan milik kampus ya, tapi milik afiliasi komunitas. Ini JSSR saat ini umurnya baru 2 tahun, tapi langsung bisa tembus Sinta meskipun Sinta 4. Ada beberapa tulisan dari luar negeri juga, dari luar ada 3, dan sekarang ini
ada dari Arab Saudi berbahasa Arab, tapi masih dalam layout, belum publish. Ya gitu saja mungkin tembus langkah awal. Nah kalau Anda ingin menulis, maka pastikan yang pertama Anda punya naskah ya, naskah apapun, baik itu wujudnya adalah makalah, baik itu wujudnya adalah mini research dan lain sebagainya. Tapi pastikan Anda punya naskah dulu. Mungkin skripsi Anda bisa olah menjadi jurnal. Mungkin makalah Anda bisa makalah di kampus itu loh, di pasca sarjana itu bisa diolah menjadi jurnal. Itu yang pertama. Kata kuncinya adalah pahami bahwa Anda harus punya naskah untuk bisa menulis. Nah, kalau belum punya naskah ya latihan dulu gitu. Makalah-makalah, maka ketika ada makalah jangan mengandalkan teman tapi Anda latihan sendiri gitu saja. Yang kedua, paham dengan Sinta supaya Anda tidak keliru nanti. Apalagi di kampus Uinsuka ya, bagi mahasiswa yang bisa terbit di Sinta 1, 2, 3, dan 4, mereka akan mendapatkan rewardnya berupa nominal 1 juta. Itu kan lumayan. Untuk kelulusan dia sudah bebas, kemudian dapat royalti sekitar 1 juta kan lumayan. Artinya ini bisa dipakai selain untuk keilmuan juga bisa dipakai untuk buat apa ya, sampingan gitu. Yang kedua, pahami indeksasi. Nah, di dunia ada beberapa indeksasi. Yang nomor 1 adalah Web of Science atau WOS. Web of Science WOS itu nomor 1. WOS ini dimiliki oleh perusahaan namanya MJL Clarified. Nah, MJL Clarified ini adalah penyelenggara sistem jurnal berbasis baik itu open access maupun non open access. Biasanya menggunakan aplikasi Scholar One. Nah, kalau itu indeksasi. Nomor 1 maka Web of Science WOS. Nomor 2 adalah Scopus. Nomor 3 Indeks Copernicus. Meskipun Indeks Copernicus ini banyak yang abal-abal ya, karena tidak sesuai dengan kriteria, karena kategori Indeks Copernicus ini berbayar. Yang penting berbayar. Nah, maka ada indeksasi yang lebih lebih baik daripada tadi, yaitu DOAJ dan EBSCO. DOAJ Directory Open Journal System. Tapi DOAJ ini hanya mengindeksasi jurnal-jurnal yang open access. Yang non open access atau subscribe yang berbayar, dia tidak mungkin diindeksasi oleh DOAJ. Itu. Maka penting bagi kita. Maka kalau menulis, pastikan bahwa di jurnal itu ada logo-logo. Logonya apa? Ya mungkin ada logonya Sinta, ada logonya DOAJ, ada logonya Indeks Copernicus dan lain sebagainya, atau EBSCO, Scopus atau Web of Science. Nah, yang terakhir adalah Mendeley. Nah, Mendeley. Saya nggak tahu apakah mahasiswa pasca sarjana masih belum bisa Mendeley atau Zotero atau EndNote. Ya minimal Mendeley. Mendeley itu paling gampang dibandingkan Zotero dan EndNote. Mendeley itu paling gampang. Dan Mendeley ini langsung terindeksasi atau pada server Elsevier. Jadi penyedia dari jasa Scopus itu menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley ini sangat mudah dipakai. Nah, kalau belajar Mendeley dengan saya pasti nggak lebih dari 2 menit. Nanti saya ajari menggunakan Mendeley nggak lebih dari 2 menit. Sangat gampang banget. Jadi menggunakan Mendeley itu hanya 2 menit Anda langsung mahir. Nah, tinggal nanti biar expert Anda latihan sendiri. Jadi Mendeley ini sebuah keharusan ya. Nah, kemudian apa yang perlu disiapkan? Ya, laptop dan internet. Kalau nggak punya laptop gimana? Ya bisa ke warnet atau bisa pinjam teman. Yang penting ada niat aja. Di warnet kan bisa, lain sebagainya.
Kemudian gunakan MS Word meskipun juga boleh menggunakan open dokumen ya, atau Kingsoft dan lain sebagainya, WPS, Office dan lain sebagainya. Tapi MS Word, apalagi MS Word ini kan murah. Kalau Anda beli laptop, otomatis Anda dapat MS Word itu. Karena MS Word ini yang serinya student itu kan murah, cuma 150.000 lisensi, itu udah resmi itu. Kemudian di MS Word pastikan bahwa sudah terpasang dengan menggunakan Mendeley. Kemudian yang ketiga, Anda download aplikasi Publish or Perish. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Ini Rezi karena sering konsultasi dengan saya kasih tahu Publish or Perish. Dengan Publish or Perish, Anda bisa nulis disertasi ataupun tesis. Ini nggak lebih dari 3 bulan. Karena semuanya ada di Publish or Perish. Apalagi Anda memiliki akun Scopus ya. Nah, di kampus UIN Sunan Kalijaga kayaknya ada. Lalu di UGM pasti ada. Di UGM, UNER, ITB itu mahasiswa mendapatkan user Scopus langganan. Bedanya apa? Bedanya jauh dengan Scopus gratis ya. Kalau gratis itu hanya bisa mengecek jurnal ini masih Scopus atau tidak. Yang kedua, ID seseorang bisa dicek atau tidak. Tetapi kalau yang betul-betul ini bisa mencari dokumen Scopus itu bisa dilacak dan Anda bisa download itu. Dan ini ribuan. Jadi, nah untuk menggunakan yang versi gratis, Anda bisa menggunakan Publish or Perish. Ini versi gratis. Nah, kalau bedanya apa dengan Google Scholar? Kalau Google Scholar itu kadang-kadang tidak seakurat Publish or Perish. Tapi kalau menggunakan Publish or Perish ini lebih enak dan lebih akurat. Nah, mulai menulis. Kapan kita mau mulai menulis? Mulai menulis ya saat ini ya. Jadi apa yang ya draft mata kuliah, makalah-makalah itu Anda bisa lakukan. Draft makalah-makalah itu. Nanti saya ajarin cara ngedit dari tulisan buruk menjadi tulisan bagus menggunakan sistem parafrase. Misalnya gini. Kemudian mini riset. Nah, mini riset itu ya riset kecil yang Anda bisa lakukan. Misalnya Anda melihat fenomena di masyarakat. Misalnya Listi dan Bilar misalnya. Anda kaji menggunakan beberapa teori. Teori pendekatan hukum yang bersifatnya normatif atau sosiologis atau empiris dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan mini riset. Mini riset ini lebih sederhana ya karena tidak membutuhkan banyak uang ya. Banyak uang. Dan ini bisa library ataupun field research. Kalau Anda memilih library ya sumber datanya jelas. Data primernya adalah data yang menjadi sumber untuk dianalisis itu. Dijadikan sebagai sumber rujukan utama. Nah, kalau Anda menggunakan pendekatan empiris, maka Anda harus ya melakukan riset. Misalnya di sekitar Anda. Nah, ini mini riset. Kemudian real riset. Nah, real riset ini ya betul-betul melakukan riset. Seperti Anda nulis tesis, nanti disertasi, lalu dosen ya menulis artikel yang bermutu ya. Makanya ada 2 istilah. Maka Ristek Dikti itu melarang namanya self citation. Self citation itu adalah mendaur ulang hasil publikasi sendiri. Jadi nulis buku, kemudian bukunya didaur ulang menjadi artikel. Nah itu sebetulnya menyalahi aturan yang disebut self citation. Self citation itu bukan mensitasi diri sendiri, tapi dalam arti mendaur ulang hasil karya sendiri. Nah, mulai menulis. Sekarang mulai menulis. Yang pertama, sesuaikan dengan tema dan prodi Anda ya, tema atau prodi Anda. Jadi tema dan prodi itu penting karena dengan seperti itu Anda akan menjadi jati diri.
Jangan sampai Anda menulis itu apa ya, sporadis. Sporadis itu tidak terkonsep gitu loh. Jadi pastikan bahwa Anda itu latihan menulis sesuai dengan keprodian Anda. Kalau Anda hukum keluarga, ya tema-tema tentang hukum keluarga. Kalau Anda misalnya hukum ekonomi syariah, ya tema-tema tentang hukum ekonomi syariah. Kalau Anda ekonomi syariah, ya ekonomi syariah. Kemudian kalau Anda akuntan, ya tema-tema akuntansi. Kemudian kalau Anda bahasa Inggris, ya tema-tema bahasa Inggris. Kemudian kalau Anda bahasa Arab, ya berarti ya tentang metodologi, kemudian cara pembelajaran bahasa Arab dan lain sebagainya. Bahasa Inggris juga seperti itu. Kemudian pastikan bahwa tulisan itu ada unsur yang menarik. Nah, unsur menarik. Nanti saya kasih contoh. Ada artikel menurut penulis mungkin menarik ya, tapi kan belum tentu menarik bagi editor, bagi reviewer gitu loh. Karena kadang-kadang dipaksakan gitu. Nah, tulisan Anda ada unsur menarik. Kemudian disajikan secara sistematis dan metodologi yang baik. Sistematis dan metodologi yang baik. Kemudian pastikan tulisan Anda di layout sesuai dengan template jurnal. Misalnya nanti saya kasih contoh template jurnal. Nah, jadi ini salah satu cara untuk menulis ya. Jadi menulis itu ya bermula dari makalah. Tapi makalahnya pastikan dengan prodi Anda. Jadi kalau Anda prodinya hukum keluarga, jangan menulis filsafat ilmu secara mendetail. Ya pasti nggak begitu bermanfaat, meskipun ilmunya bermanfaat. Tapi jangan menulis secara serius. Tapi seriuslah sesuai dengan prodi Anda. Kalau prodi Anda bahasa Arab, ya tulislah misalnya pembelajaran, kemudian bagaimana muhadasah, kemudian istimak dan lain sebagainya, kitabah dan lain sebagainya. Pembelajaran di mana itu, di pondok pesantren atau apa itu. Kemudian kalau bahasa Inggris bagaimana pronunciation-nya, daily speaking-nya dan lain sebagainya. Nah ini ya perlu jadi sesuai dengan tema. Kemudian pastikan menarik itu loh. Menarik itu ya kalau ini dipublikasikan pada jurnal kami, kayaknya akan disitasi orang gitu. Kayaknya akan dikutip. Nah, maka itu penting gitu. Nah, kemudian yang disiapkan sebelum submit ya, sebelum submit. Apa yang perlu disiapkan sebelum submit? Yang pertama, kalau Anda sudah jadi tulisan, jangan langsung disubmit, tetapi diskusikan dulu dengan teman atau dosen pembimbing Anda, PA. Jadi jangan tergesa-gesa untuk submit. Karena dengan diskusi, baik dengan teman sejawat ataupun dosen, nanti akan banyak masukan-masukan yang mana masukan itu sangat mempengaruhi gaya tulis Anda. Kemudian yang kedua, pastikan penulisannya benar, tidak banyak tipu. Ya ada kesalahan nggak apa-apa, tapi kalau sering banyak tipu kan jadi apa ya? Kayaknya editorial nggak suka gitu. Nah, kemudian disajikan menarik, baik layout maupun sistematika. Jadi ditulis dengan rapi, sistematis, jangan menggunakan A, B, C, D, E, F, G gitu. Misalnya A, Islam, B, zakat, C, apa gitu. Rukun Islam. Nah, jadi makalah sama artikel itu dibedakan. Nah, sekarang kita latihan mencoba ya. Karena sebaik-baik latihan itu ya mencoba. Tanpa mencoba, niscaya kita tidak akan bisa expert gitu. Dengan banyak mencoba kita. Contoh, kita masuk di jurnal yang Sinta 4 aja ya, Sinta 4. Sinta 4 kan gampang ditembus gitu loh. Masuk aja Sinta 4. Sinta gitu. Nah, Sinta. Kemudian kita klik di sini. Saya mau tanya, ini bisa dilihat nggak? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Sudah bisa. Bisa, maksudnya bisa. Ya. Kita masuk Bisa, Sinta Mak. ya. Kita masuk Sinta. Kemudian kita cari namanya source.
Ini source. Nah, di source ini kita klik namanya jurnal. Nah, jurnal. Nah, ini kan seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita cari spesialis yang Sinta 4. Pakai filter ini ya, filter. Klik Sinta 4. Nah, Anda ini keilmuannya apa? Misalnya ekonomi, sama education, sama sosial misalnya ya. Filter. Ini ada 396. 396 dengan kata kunci tadi. Kalau kita cari aja menggunakan misalnya education saja ya. Jadi ini tarbiyah dan kawan-kawan. Ada 278 yang Sinta 4. Kemudian kita cari yang ekonomi. Ekonomi saja, lebih sedikit ini pastinya. Hanya ada 83. Kita cari yang sosial. Sosial itu termasuk syariah ya. Syariah itu sosial. Ini ada 180. Akuntansi termasuk. Nah, ini misalnya kita cari jurnal. Nah, ini BISMA misalnya ya, BISMA. BISMA ini adalah jurnal bisnis dan manajemen. Jadi mahasiswa FEBI yang mengambil ekonomi Islam itu bisa menggunakan ini, jurnal bisnis dan manajemen. Kalau artikelnya berbasis bisnis dan manajemen. Kita klik misalnya di website. Klik website. Nggak mau ya? Oh ini. BISMA. Nah, ini BISMA. BISMA ini apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oh ini bahasa Indonesia ternyata, bahasa Indonesia. Nah ini, ya karena saya ini pengelola jurnal, maka saya tahu benar dan salahnya mungkin jurnal. Ini kan jurnal ya, jurnal. Ini kan bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, Bok. Announcement, current, archive, about the journal, editorial, submission, dan kontak. Tapi ini ada tulisan bahasa Indonesia. Ada tulisan bahasa Indonesia. Ini nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Kalau ini bahasa Inggris, maka ini juga harus bahasa Inggris. Makanya diterjemahkan. Terjemahkan kan gampang. Tinggal copy paste, masukkan Google Translate aja udah jadi. Nanti tinggal di proof sama temen yang bisa bahasa Inggris gitu. Tinggal di proof aja. Ataupun kalau pengen tanpa berbayar, Anda bisa menggunakan aplikasi Grammarly. Tentunya Grammarly yang berbayar ya, dengan Grammarly yang gratisan. Grammarly yang berbayar. Nah, kemudian kita klik misalnya di sini, satu artikel aja. Nah, ini kan sangat apa ya? Artikelnya kan sangat harian. Judulnya tadi apa? Bisnis dan manajemen. Kita klik misalnya. Kemampuan, dinamis aspek pelayanan, manajemen. Ini ada kata-kata manajemen, berarti sama. Kepribadian, gaya hidup, kompetensi sebagai kinerja. Berarti kan enggak, kinerja itu ya mungkin masuk di manajemen. Nah, ya kita ini aja yang gampang. Kita klik di sini. Nah, ini penulisnya, Yuyu Firliani Darti Joko. Nah, ini. Kemudian kalau klik PDF di sini, kita klik maka akan kelihatan. Ya, kita klik di sini ya.
Nah, ini Bisma. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi kalau pengen submit di sini, maka pastikan modelnya seperti ini. Modelnya abstraknya bahasa Indonesia, kemudian kata kunci, abstrak bahasa Inggris, kemudian kata kunci, kemudian tulisan, tapi nggak perlu dibagi dua ya, nggak perlu juga. Kemudian menggunakan body note atau in note, kemudian dalam kurung, kemudian titik, dalam kurung, kemudian titik. Nah, kemudian kalau tabel seperti ini ya, bukan kotak-kotak ya, tapi sudah menggunakan apa ya, lebih rapi lagi. Jadi kotaknya di sini, kemudian di sini nggak kotak, kemudian di sini baru kotak. Dan ini nggak kotak-kotak. Kalau kotak-kotak kan nggak rapi jadinya. Kayak di apa tempat kerja. Nah ini seperti ini tabelnya. Berarti ini dipastikan rapi ini tulisan. Nah, rapi. Nah kesimpulan referensinya berapa? 1, 2, oh lumayan banyak ini, lumayan. Nah, itu kalau itu Sinta 4. Kita naik ke Sinta 2. Sinta 2 itu mayoritas bahasa Inggris semuanya. Hampir semuanya bahasa Inggris. Oh ya, dan kemudian pastikan bahwa doi ini tidak asal-asalan ya, tapi betul-betul aktif. Diklik ini aktif nggak? Kita klik ya. Nah, ini aktif, berarti ini dikelola dengan baik ini. Berarti jurnalnya dikelola dengan baik. Kalau tidak aktif biasanya kurang dikelola dengan baik. Ini termasuk impact-nya tinggi nih. Google Citationnya segini. Jadi ini kemungkinan bisa naik ke Sinta 3. Kalau Sinta 2 mungkin belum bisa. Kayaknya kalau di akreditasi lagi ini bisa naik ke Sinta 3. Kemungkinan bisa Sinta 3. Maksimal Sinta 3. Sinta 2 enggak mungkin. Kalaupun mungkin ya mungkin lupa mungkin reviewernya. Nah, kita masuk ke jurnal. Kita filter di Sinta 2 misalnya, Sinta 2. Sosial. Filter. Nah, nomor 1 Yuridika, wawasan Yuridika. Ini Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Kita klik di sini. Mengapa dia nomor 1? Karena impact tulisannya tinggi, 18,8. 18,8. Ini kan tinggi banget impact-nya. Google citasinya masih rendah ya, 1.300. Sinta 2, sebelumnya Sinta 3. Nah, berarti ini naik berarti. Dari Sinta 3 menuju Sinta 2. Sinta 2 mulai 2019. Ini kan ada history. Nah ini. Kita klik di websitenya misalnya. Website. Nggak bisa ini. Oh, bisa. Cari yang bisa. Jurnal Hukum dan Peradilan misalnya. Nah, ini dari Mahkamah Agung. Nah, kita klik websitenya. Oh, websitenya error juga ya. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum misalnya. Kita klik website. Nah, ini bisa. Ini miliknya Kemenkumham ya. Kemenkumham. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Kalau Anda nulis di sini biasanya dibayar. Dibayar sekitar 1,5 sampai 2 juta. Kalau Anda bisa nulis di sini kemudian bisa terbit dibayar. Sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, misalnya kita lihat di edisi Juli. Juli belum bisa ini ya. Maret. Belum bisa ini. Nggak bisa ini apa? Ya.
kalau di Winseizu, Anda masuk aja e-jurnal Winseizu gitu aja. Nah ini e-jurnal Winseizu. Aduh. Raden Mas Said. Bentar, saya masuk Al-Manahid aja. Nah ini namanya Gria Jurnal Winseizu Purwokerto. Di sini banyak jurnal ya. Ini ya tempat Anda untuk menulis di sini. Kalau Anda kajiannya budaya, misalnya di sini. Ini Sinta 2. Kauson Fikir ini Sinta 5. Ini tidak Sinta, miliknya PM perbandingan ini Al-Manahid Sinta 2, Tarling Sinta 5. Surga non Sinta, ini Sinta 3, Sinta 3. Tidak Sinta, Sinta 3, tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4, tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4, ini tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4 tapi naik Sinta 2, Sinta 4 naik 3, Ikodev, nah ini non Sinta. Mohon maaf Bapak, tampilannya belum berubah Pak. Tampilannya belum berubah ke Gria Jurnal gitu. Winseizu. Ya. Bentar. Ya. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Ya. Ini adalah Gria Jurnal. Linknya saya kopikan ya. Ini linknya. Saya copy ke Okti misalnya. Ya ini misalnya ini. Nah ini Ibda Sinta 2, Kausan Fikir Sinta 5, Al-Aqwal tidak Sinta, ini Sinta 2, Sinta 5 tidak Sinta, Sinta 3, Sinta 3 tidak Sinta, Sinta 3 tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4 tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4 tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4 naik Sinta 3, tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4 tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 5, Sinta tidak Sinta, tidak Sinta, tidak Sinta, Sinta 4. Ya udah itu. Sinta 2 ada 2, ini dan ini. Lainnya Sinta 3. Lainnya lagi Sinta 4. Lainnya lagi Sinta 5. Lainnya lagi tidak Sinta. Sinta 6 enggak ada. Adanya Sinta 5 dan tidak Sinta. Nah, kita contoh di Manahid. Manahid. Nah, ini Manahid Sinta 2 ya. Saya kasih Sinta 2 gini. Supaya tidak bertanya-tanya ini Sinta berapa. Nah. Ya seperti ini Manahid. Ini ada front meter, ada artikel dan sebagainya. Kita cek di misalnya ini aja. Misalnya ini di-download. Nah, ini misalnya ini. Dari segi layoutannya ini. Kalau Sinta 2 itu layoutannya harus rapi. Kalau nggak rapi nanti
di Marinokan. Ini ini dari segi kerapian kan ya lumayan, meskipun nggak bagus banget gitu, tapi kan nggak buruk banget gitu. Ini dari segi kerapian udah lumayan. Ini tulisannya, kemudian ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah ini. Nah, kata kunci sekarang. Anda bisa baca sendiri ya, kalau saya terangkan nanti kelamaan. Kata kunci, mengapa ada Sinta 2, ada Sinta 3, ada Sinta 4, ada Sinta lain sebagainya. Yang pertama itu adalah impact daripada tulisan. Gitu loh. Tulisan kalau Sinta 2, secara substansi itu pasti bagus. Tetapi kalau Sinta 4, secara substansi biasanya belum baik. Belum baik. Meskipun kadang-kadang juga bagus. Tapi secara substansi biasanya masih belum. Makanya Sinta 4 kalau pengen naik, ya harus mencari tulisan-tulisan yang bagus. Tidak perlu tulisannya banyak, tetapi pastikan bahwa tulisannya setiap tahun itu misalnya 20 tulisan tapi bagus-bagus. Itu udah sip itu. Tidak perlu tulisannya 35 atau 40, nggak perlu. Nah, itu seperti itu. Nah, bahasanya adalah mengapa bisa Sinta 2? Ya karena tulisannya memiliki impact factor. Jadi tulisan itu memiliki dampak kalau dibaca orang itu akan mantuk-mantuk gitu, ibaratnya itu. Ya ini ya begitu baik. Ya begitu baik. Tapi kalau Sinta 3 dan Sinta 4, apalagi di bawahnya ya, biasanya tulisannya itu masih apa ya? Kayak makalah lah, kayak makalah. Makalah itu kan keilmuan saja ya, teori gitu dan analisis. Tetapi implementasinya dan teorinya biasanya masih kurang analisisnya. Nah ini misalnya menggunakan judul kehalalan vaksinasi perspektif politik hukum. Nah ini kan berarti kan dia menggunakan kacamatanya politik hukum. Nah politik hukum ini sebagai pisau analisis. Jangan-jangan vaksinasi halal itu karena politik hukumnya halal. Jangan-jangan vaksinasinya masih abu-abu dan sebagainya. Nah, buktinya apa? Nah, nanti didiskusikan di sini. Nah, maka silakan membaca sendiri. Maka bisa dipastikan bahwa tulisan ini memiliki dampak bagi pembaca. Nah, gitu. Tetapi kalau Anda baca Sinta 4 tadi, misalnya apa manajemen kinerja dan lain sebagainya kan biasa banget. Ya, pokoknya ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara submit ya? Submit berarti ya yang pertama Anda masuk di jurnal misalnya ini saya misalnya ini ya. Nah, Anda masuk misalnya di jurnal pendidikan, jurnal pendidikan. Sinta 3 misalnya gitu. Jangan memaksa Sinta 2 ya. Jangan memaksa Sinta 2 karena Sinta 2 itu saingannya dosen. Jadi kalau Anda nah misalnya ini, keliru tadi. Ini lektura. Nah, lektura. Tapi kalau tulisan Anda bagus, nggak apa-apa. Anda paksa ke Sinta 2, nggak apa-apa. Tapi kalau tulisannya kurang bagus, saya sarankan ambil Sinta 3 atau Sinta 4. Kalau enggak ya jurnal internasional sekalian. Nah, Anda register dulu. Anda register di sini, register. Ini given name, berarti nama Anda. Kalau nama Anda Muhammad Fuad Zain ya, berarti sini Muhammad Fuad, sini Zain. Ini pastikan yang ada merah-merah ini diisi ya. Berarti teleponnya 0851, afiliasinya Win Sunan Kalijaga misalnya gitu. Kemudian country-nya berarti Indonesia, emailnya apa, username berarti nama Anda. Misalnya nama saya Fuad Zain, saya biasa menggunakan Fuad Zain 2000
22 misalnya gitu. Atau Fuad Zain 2019 gitu. Misalnya kan gitu. Passwordnya misalnya, ini passwordnya bukan password rahasia ya. Jadi jangan sampai password ini password rahasia. Karena jangan menggunakan password email. Pastikan ini, karena ini bukan sesuatu yang rahasia. Nah, maka passwordnya yang mudah-mudah saja. Tapi jangan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti di atas teman bisa. Kemudian repeat password, kemudian ini. Nah, Anda tidak perlu nyentang ini ya. Yes, I would like to be contacted with request to review submission to the journal. Nggak perlu. Ini nggak perlu. Nah, yang perlu adalah ini dan ini. Ini nggak perlu. Nanti kalau Anda perlu, ini Anda akan jadi reviewer. Karena ini khusus reviewer. Anda maka di sini nulis. Maka interestnya apa? Hukum keluarga Islam misalnya. Ini pidana lain sebagainya. Kemudian Anda register, kalau sudah register maka Anda login. Nah, kalau sudah login, ya saya kasih contoh aja miliknya Al-Manahid. Al-Manahid biar tidak perlu apa? Register. Nah, gimana ya? Nah, tinggal Anda nanti login. Nah, login itu biasanya di paling atas. Nah, sini nggak kelihatan gara-gara itu. Nah, ke bawah ini. Nah, biasanya di sini kalau nggak garing login itu aja. Garing login. Nah, ini karena saya sudah login ya, maka nggak muncul. Saya logout dulu. Nah, ini ada logo login. Kemudian saya login atas nama saya Fuad Zain 1981. Nah, misalnya ini. Nanti submission-nya di sini, submission. Nah, ini. Nanti di sini dipilih artikel. Nah, artikel misalnya. Kemudian ini centang semuanya, nggak usah dipikir, centang aja. Centang. Ini comment for review nggak perlu ya, comment for review nggak perlu. Tapi kalau ditulis ya nggak apa-apa. Dear editor, misalnya I am Muhammad Fuad Zain, I will send an article, an title apa gitu. Perhaps this article can be accepted and be published as soon as possible, misalnya gitu. Kemudian saya menjadi author misalnya. Ya, author. Nah, kemudian ini dicentang ya, kemudian continue, kemudian kita upload file misalnya, asal-asalan aja. Misalnya ini Fitness Scopus ya. Nah, misalnya kemudian kita klik ini ya, artikel ya, jangan others. Pastikan ini articles. Nah, articles, kemudian save, judulnya misalnya kajian hukum Islam, kemudian subtitlenya misalnya nggak perlu kita isi, abstraknya adalah kajian, misalnya kajian hukum Islam di Indonesia. Kemudian kontribusinya pastikan ini ada. Kalau pengen nambah ya add contribution. Karena banyak jurnal yang tidak dikelola dengan baik. Makanya kalau misalnya di tag-nya ada 5 orang, tapi di sini hanya 1 orang. Makanya nanti di Google Scholar tidak akan terbaca. Karena Google Scholar itu tidak membaca tag, tapi membaca OJS. Ini maka di sini ditulis, nah tambahnya siapa. Kemudian di sini menjadi author. Kemudian sini send. Baru di save. Nah, gitu. Itu kalau 1, kalau 2 ya gitu, kalau 3 ya gitu, 4. Kemudian keyword. Keyword itu jangan di copy paste.
semuanya, tapi satu-satu. Misalnya hukum Islam. Hukum Islam. Nah, ini ada hukum Islam. Kemudian klik sini hukum Islam. Nah, kemudian Indonesia. Nah, referensi diisi. Nah, kemudian continue. Kemudian finish. Sudah jadi. Nah, ini sudah. Nah, misalnya review. Nah, maka sudah. Ini sudah ada. Sudah ada ini. Submission, karena saya adalah pengelola jurnal, maka ini akan masuk. Submissionnya di sini. Ini masuk. Ini contoh artikel. Kemudian ini. Nah, ini. Ya, gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya tutup. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu. Monggo. Oke, terima kasih kepada Bapak Fuad Zain. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand atau boleh langsung. Ya, ini 2 saja ya, karena baterai saya mau habis, baterai laptop nggak saya tas tadi. Oh, siap ya. Bapak. Ya, nanti kapan-kapan kalau mau lanjut nggak apa-apa, dilanjutkan. Tapi ya gitu aja. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung aktifkan audionya. Oke, Ismail, di sini ada yang bertanya, Mas Ismail Hasan, silahkan. Ya, Mbak, terima kasih. Suaranya terdengar ya, Mbak? Ya. Oke. Ini Pak, tadi kan yang disampaikan Bapak itu kan jurnal itu atau karya ilmiah yang mau dikirimkan harus menarik editor atau dan reviewer ya. Tapi apakah editor dan reviewer masing-masing jurnal itu berbeda-beda atau ada semacam patokan atau pedoman seperti itu, Pak? Misal di jurnal Al-Manahij editornya berbeda dengan jurnal Bisma seperti itu. Itu kan nantinya untuk persiapan ya. Kalau kita sudah tahu patokan editor menurut editor yang menarik seperti apa kan itu bisa menjadi bekal ya. Jadi kalau berbeda-beda otomatis kita harus mempelajari begitu ya, Pak. Terus yang kedua terkait jurnal yang di rejection, Pak, atau yang ditolak itu ini untuk antisipasi ya dari kita yang mau menulis jurnal pemula kan harus tahu sebenarnya rata-rata jurnal yang di rejection atau yang ditolak itu seperti apa. Mungkin itu yang saya tanyakan. Ya, yang pertama standarisasi jurnal itu sebetulnya mayoritas sama. Tergantung levelnya. Kalau Sinta 1 ya levelnya sulit. Contoh, Anda mau tembus jurnal Sinta 1 Salatiga, namanya IJIM. Ya pasti sulit tembus. Karena artikel yang masuk itu sekitar 200-an per tahun. Artikel yang masuk itu 200, tetapi yang keluar, yang terbit hanya sekitar 15 sampai 18. Artinya kan banyak yang di-reject. Banyak yang ditolak. Nah, kemudian standarisasi ditolak itu apa? Standarisasi ditolak itu tergantung pada level Sinta sebetulnya. Kalau Sinta 1 maka standar ditolaknya lebih ketat. Sinta 2 lumayan ketat. Sinta 3 agak ketat. Sinta 4 sedikit ketat. Nah, ketat dan tidak itu tergantung satu. Artikelnya menggunakan minimum standarisasi pada jurnal. Nah, contoh
artikel yang bisa terbit itu minimal katanya adalah sekitar 5.000 kata. Jangan kurang dari 5.000 kata. Tetapi jangan lebih dari 7.000 kata. Kalau lebih dari 7.000 kata, pasti akan dikembalikan ke penulis. Dikembalikan itu bukan berarti ditolak ya. Bukan berarti ditolak. Tetapi kalau tulisannya cuma 3.500, hampir kepastian ditolak. Langsung ditolak. Mengapa ditolak? Ya karena mempermudah pekerjaan reviewer dan editor. Alasannya apa? Ya karena artikel kan yang masuk kan banyak. Maka kalau artikelnya tidak sesuai dengan standarisasi, maka ditolak. Itu lebih cepat prosesnya. Karena editorial itu intinya memilih artikel yang kira-kira kalau diterbitkan itu akan dibaca orang. Nah gitu. Kecuali titipan ya, kecuali titipan. Boleh nggak titipan? Ya boleh saja. Saya nitipkan, teman saya nitipkan di mana saja, boleh. Apakah diterima? Ya diterima, tapi apakah terbit? Ya, terbit itu nomor yang sulit untuk dinegosiasi ya. Karena kalau kita terbitkan tanpa melalui standarisasi, pasti akan menjadi suara yang tidak baik. Maka titip itu sebetulnya boleh. Tetapi proses standarisasi dari tulisan itu tidak bisa diabaikan. Itu yang pertama. Jadi titip boleh sih, titip. Di jurnal Asyirah, UIN suka, Anda titip, ya boleh. Karena punya kenalan dan sebagainya, titip. Misalnya di UIN Sunan Kalijaga, misalnya di ada jurnal Skopus Al-Jamiah, Anda bisa titip. Misalnya. Tetapi apakah terbit atau tidak, ya tentu ini menggunakan kaidah ilmiah. KOP istilahnya, KOP. KOP itu standar publikasi internasional. KOP-nya itu jadi standarisasi setiap editor itu kebanyakan sama sebetulnya. Tetapi tergantung pada level jurnal itu. Nah, yang kedua tadi, apa Mas tadi kedua? Ini Pak, sebenarnya udah sih Pak itu. Oh ya. Jadi supaya tidak langsung ditolak, ya pastikan bahwa mengikuti template. Template itu pedoman penulisan. Bahasanya ada di author guideline. Yang kedua, kalau Anda menulis jurnal, jangan menggunakan tradisional New Arabic ya. Jangan menggunakan tradisional New Arabic. Anda kan kalau alumni Fakultas Syariah itu kan sering dilatih menggunakan Time New Arabic. Tapi kalau ditulis di jurnal itu nggak bisa dibaca. Kalau ditulis di website OJS itu nggak terdata. Karena OJS tidak akan menerima font Time New Arabic. Maka ganti dengan menggunakan simbol. Yang kedua, mengapa jurnal tidak suka menggunakan ayat Al-Quran atau hadis teks Arab? Ini ada sebabnya. Bukan berarti kita anti teks Arab ya, bukan. Bukan berarti kita menghindari teks Arab, enggak. Sebetulnya jurnal itu tidak menggunakan teks Arab untuk menghindari bahwa jurnal itu bisa dibaca semua orang. Tidak hanya orang Indonesia yang agamanya Islam. Orang Kristen kalau tahu itu teksnya, tapi dia nggak bisa membaca, maka ya asas kemanfaatnya nggak ada. Makanya jurnal beda dengan kitab suci ya. Jurnal itu beda dengan kitab suci. Jadi kalau nulis jurnal, jangan tulisan Arab semuanya. Hadis, ayat, hadis, ayat. Pastikan ya gunakan transliterasi ada. Gunakan transliterasi, kemudian kutip yang penting saja gitu. Beda kalau Anda memang menulis dengan menggunakan bahasa Arab. Itu beda. Jadi mengapa reviewer nggak suka dengan tulisan yang banyak teksnya Arab? Ya karena nanti kalau dibaca orang yang tidak bisa membaca Arab, tulisannya asas kemanfaatannya akan berkurang. Otomatis jurnal itu tidak banyak disitasi, ya gitu. Saya kembalikan ke moderator, kayaknya sudah ya. Kita lanjut di pertemuan depan kalau masih saya, tapi ya semoga tidak saya supaya banyak dosen. Mungkin dosen dari lain juga nggak apa-apa. Itu dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bagi penanya
bagi peserta yang akan menanya mungkin bisa nanti bisa japri ke beliau gitu atau diskusikan kepada kami gitu kan. Karena waktu yang sangat terbatas juga gitu kan. Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih Bapak atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Mungkin inti dari dari webinar malam hari ini yaitu kita menulis dimulai dari hari ini karena ketika kita ingin mengenal dunia maka kita harus membaca, dan ketika kita ingin dikenal oleh dunia maka kita harus belajar untuk menulis seperti itu, dan penulis yang baik itu berawal dari pembaca yang baik juga. Nah, kemudian gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belalang, maka manusia mati meninggalkan nama. Dan ketika nama kita ingin dikenang, salah satunya adalah berkarya. Nah, dan berkarya itu bisa di jurnal, bisa di karya-karya lainnya kayak gitu. Ya, mungkin terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih atas ilmunya Bapak. Terima kasih juga atas pembawaan acara tadi Mbak Desi ya. Acara sudah memasuki puncak acara ya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Desi, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman saya di luar dari anggota FASKM, ada Mega, ada Mahtir, ada Mbak Nafi, dan yang lainnya, semuanya saja. Ada pepatah ya, khutmas sofa wada amakadoro ya. Jadi ambil yang baik-baiknya saja, yang nggak baik jangan diambil khosotan mini atau dari kita semuanya. Sekian dari saya. Subhanallah husnul jelas Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bisa foto bersama dulu ya, teman-teman bisa on cam. Oke, bagi peserta semuanya silahkan di on-kan kameranya untuk sesi foto bersama. Oke, semuanya sudah. Sebentar ya. Oke, semuanya di on-kan kameranya untuk sesi foto bersama. Mbak Afina, Mas Triyono, Mbak MSI Laila, Mbak Mega, Erna, Mbak Mahtir, Mbak Okti, Mbak Rahma, Dani. Ya. Oke, yang masih off, silahkan on kan kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Iya, siapa ini yang SS? Silahkan kepada panitia yang menggunakan laptop, bisa di screenshot dan pakai aba-aba.